Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hari ini memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang kedua, 16 Maret 2025. Mari kita mulai ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara dan memulihkan kehidupan kita. Rengkuhan kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Maka mari bersama kita bersyukur dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat PKJ 1, PKJ 7, PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita masuki ibadah Prapaskah kedua ini dengan pengakuan, penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita memasuki ibadah dan kita lantunkan Kidung Jemaat 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Kau suci
sisimu, Tuhanku. Mari kita berdoa, dan kita berdoa dengan melantunkan Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Injil diambil dari Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Lukas 13 ayat 31 sampai 35 yang berbunyi, Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat Aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana.
Saudara-saudara, mengikut Yesus tidak memiliki jaminan bahwa hidup kita akan selalu menyenangkan dan dipenuhi dengan kenyamanan. Ada pepatah yang mengatakan, semakin tinggi sebatang pohon itu tumbuh, maka semakin kencang pula angin yang meniupnya. Apabila kita berada dalam situasi seperti pohon yang terguncang oleh angin keras itu, bagaimana mengatasinya? Akankah kita bertahan dan berjuang atau meninggalkannya? Sebagai orang percaya, kita telah menerima teladan nyata dari Sang Kristus Yesus Juru Selamat kita. Melalui teladannya, Yesus Kristus mengajak kita untuk bertahan, berjuang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berjuang tanpa henti. Apapun kenyataan yang datang silih berganti dalam kehidupan, baik pengalaman yang menyedihkan, menyenangkan, semua harus dihadapi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap teguh dan tetap bertahan dengan meneladaninya. Meneladani Tuhan Yesus berarti meniru keteguhan hatinya ketika menghadapi pencobaan hingga ia menang. Tuhan Yesus berani merengkuh jalan salib yang tak mudah untuk dilalui. Saudara-saudara, merengkuh akan mempererat relasi. Merengkuh berarti mendekap atau mendekatkan sesuatu ke bagian dada. Merengkuh salib Kristus berarti mendekat dan mendekatkan salib ke dada. Apa artinya? Artinya, kita diajak untuk benar-benar memeluk salib itu dengan begitu erat agar tak terlepas. Apakah ini mudah? Tentu saja tidak. Jika kita tak benar-benar punya kekuatan, keberanian, pastilah kita akan menjauh dari salib itu. Salib merupakan lambang penderitaan, pengorbanan, keselamatan. Siapakah yang berani merengkuhnya? Merengkuh salib Sang Kristus berarti kita diajak untuk tetap hidup, mendekat salib dengan erat sekali, sambil berjuang di tengah hidup yang penuh dengan pergumulan. Jemaat yang terkasih, kini kita diundang untuk merenungkan sejauh mana kita benar-benar mampu merengkuh salib itu. Ketika kita menjadi murid Yesus, setidaknya ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, kita harus siap menghadapi berbagai pencobaan dan penggodaan. Kedua, kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati. Pun dalam kondisi yang tak mudah, namun kita diharapkan siap dengan segala konsekuensi yang ada. Mari kita melihat Sang Kristus yang menang dengan pencobaan yang dialaminya. Memang tidak selalu mudah kita mengikut Yesus, pun Yesus dalam pelayanannya harus mengalami berbagai penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita, Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Di sini sulit untuk menjelaskan maksud orang Farisi ketika memberi peringatan kepada Yesus. Jika kita cermati, hal ini merupakan peringatan atau ancaman yang nyata.
Tuhan Yesus mengabaikan peringatan dari orang Farisi untuk meninggalkan Galilea karena ancaman Herodes penguasa Romawi di wilayah itu. Tanggapan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menggunakan ancaman itu untuk menjelaskan hakikat kematiannya. Jalan kematian Tuhan Yesus adalah bagian dari misinya. Kematian Tuhan Yesus tak ada hubungannya dengan ancaman Herodes. Sebaliknya, kematiannya adalah penyempurnaan pelayanannya. Selanjutnya Tuhan Yesus menubuatkan bahwa kota Yerusalem akan dihukum oleh Tuhan Allah karena menolak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Pertama-tama Tuhan Yesus menyampaikan dakwaan atas Yerusalem dengan sebutan kota yang membunuh para nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadanya. Ayat 34. Hal ini menjadi ironi yang sangat berat. Bagaimanapun kota Yerusalem merupakan tempat yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari antara segala sukumu untuk membuat namanya diam di sana. Ulangan 12 ayat 5. Dengan kata lain, bahwa kota tempat tinggal Allah malahan menjadi pusat perlawanan yang begitu keras terhadap Tuhan Allah. Namun, setelah dakwaan tersebut, Tuhan Yesus mengungkapkan kerinduannya untuk melindungi anak-anak Israel seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Walau demikian, hukuman diumumkan di ayat 35 dan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di masa-masa Prapaskah saat ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri, menghayati dan mengalami salib Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, apakah sudah mengarahkan hidup kita benar-benar kepada Kristus, atau malah kisah ironisnya Yerusalem juga terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus mengundang kita untuk berjuang dengan rendah hati dan berani menghadapi setiap tantangan yang ada dalam hidup ini. Maka bersiaplah merangkuh salib Kristus dengan tidak menjadi seteru salib Kristus. Selamat berjuang dan selamat merengkuh salib Sang Kristus. Amin. Saat hening untuk kita. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli melalui lantunan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari
Mari kita berdoa. Ya Bapa, berkatilah hati kami, berkatilah kehidupan kami, berkatilah kami semua sebagai warga jemaat yang saat ini terbaring sakit, lemah badan, kondisi yang tak menentu, butuh perawatan, apapun dan situasi keberadaan kami yang lemah karena renta dan usia lanjut, Tuhan kuatkan dalam hati, sehingga dapat semangat, tubuh jasmani walaupun tenaganya sudah jauh berkurang, tetapi Tuhan kami percaya menopang kami. Berkatilah keberadaan para orang tua yang gigih bekerja, giat berkarya, mencukupi kebutuhan keluarga, rezeki limpahkanlah, sehingga keluarga tidak berkekurangan, dan berilah hikmat agar keluarga demi keluarga dapat menata ekonomi rumah tangga sebaik-baiknya sehingga kebutuhan tercukupi. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka semua. Kami serahkan masa depannya, kami serahkan perjuangannya, kami serahkan kegiatan aktivitas, sekolah, studi, dan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah situasi saat ini. Berkatilah ketika kami memberikan toleransi, menghormati saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah puasa, ataupun kami yang saat ini memasuki masa Prapaskah. Berkatilah kami dalam menjalani puasa. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, biarlah penghayatan di masa Prapaskah ini benar-benar dapat dilalui oleh segenap warga jemaat. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda suka citamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ungkapan syukur kita akan kita nyatakan dengan mengaturkan persembahan didasari dengan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita haturkan persembahan kita diiringi kidung jemaat 146, bawa persembahanmu. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami haturkan, kami percaya berasal dari berkat-Mu. Kami juga percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan damai sejahtera serta sukacita. Kami saat ini juga percaya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu dan memberkati banyak orang. Sertai kami dalam setiap karya pelayan kami di hari-hari mendatang. Dan seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Kita serukan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 376. 376, ikut dikau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah mengiringi perjalanan hidup saudara melalui hembusan angin yang lembut di sekitar saudara. Kiranya Tuhan Allah mengiringi perjalanan saudara melalui hangatnya sinar mentari yang menyinari wajah saudara dan rintik hujan yang turun membasahi bumi. Kiranya Tuhan Allah menggenggam erat tangan saudara dan cinta kasih-Nya menuntun saudara sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana.